Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil daripada Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Judul pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pada pagi hari ini saya menyapa kita semua, Shalom. Ya, pertama-tama Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih setianya kepada kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, ini pertama kali saya berkhotbah di ibadah pertama, di ibadah pagi ini. Ya, ini pertama kali. Dan kurang lebih Bapak Ibu 4 tahun saya baru melayani di depan mimbar ini. Kalau sebelumnya saya ini melayani di depan ini sebagai pemain gitar bass. Ya, pemain gitar bass, dan karena ada ibadah Basilianias, maka kami melayani di belakang. Dan pada hari ini Bapak Ibu kurang lebih 4 tahun baru saya berdiri lagi di depan ini untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai iblis ketika dia lapar, dan dia mengatakan manusia bukan hidup dari roti tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pada pemberitaan firman pada pagi hari ini, ya, di sini tadi kita membaca bagaimana ya ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, maka Roh membawanya di padang gurun. Ya, Roh membawa Tuhan Yesus di padang gurun untuk dicoba iblis. Ya, setelah dia itu berpuasa selama 40 hari 40 malam, maka Tuhan Yesus mengalami kelaparan. Baru dia merasa lapar Bapak Ibu. Nah di situ setelah dia merasa lapar, bahwa si pencoba itu datang. Ya, apa yang dia katakan? Ya, ketika dia melihat Tuhan Yesus ya, sedang lapar, iblis mengatakan, ya, dia mengatakan tadi Bapak Ibu di sini dikatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perintahkanlah batu ini supaya menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab iblis, katanya, ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesuai dengan tema pada bulan Februari ini, yang dikhotbahkan di depan mimbar ini adalah tentang manusia tidak hidup dari roti saja. Bapak, ini menggambarkan kepada kita bahwa kita setiap yang ada di tempat ini, setiap pribadi yang di tempat ini, bahwa kita itu juga tidak hidup dari roti saja. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tidak hidup dari roti saja. Karena tubuh kita ini yang sudah hidup sekarang ini, ya, membutuhkan juga ya makanan rohani. Ya, Bapak Ibu, ketika kemarin ada paruh waktu yang telah lewat, ya, misalnya kan, ya P3K paruh waktu, ya, ketika P3K paruh waktu dinyatakan lewat dia, ya, lewat dia sebagai P3K paruh waktu, maka ada satu surat yang diminta oleh pemerintah, itu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Maka ada banyak orang yang telah menang Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada rumah sakit jiwa, maka mereka naik ya berbondong-bondong entah ke Medan dan Sibolga mencari surat keterangan itu. Ya. Di situ jelas Bapak Ibu
bahwa orang yang bekerja pun di pemerintahan harus sehat jasmaninya dan harus juga sehat rohaninya. Ya. Pemerintahan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita, ya, bahwa manusia ini tidak hidup hanya dari makanan saja. Roh juga perlu diisi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kita semua perlu belajar, Bapak. Saya yang berdiri di depan ini, Bapak Ibu, kadang-kadang kalah juga, Bapak Ibu. Ya. Ada tekanan saya kalah, Bapak Ibu. Pada hari ini Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa kita itu bukan hanya hidup dari makanan, dari kebutuhan jasmani saja. Bahwa kita itu hidup juga, ya, kita juga itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 2 poin yang perlu kita ambil. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan sejati. Firman Tuhan itu, Bapak Ibu, merupakan sumber kehidupan sejati. Pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus tidak hanya mengutip satu ayat untuk melawan iblis. Dia menunjukkan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Ya, merupakan kekuatan kepada kita. Ya, merupakan juga petunjuk saat kita bingung, Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu, orang yang tidak mengisi dirinya dengan tidak mengisi kebutuhan rohani, dia itu kenapa? Ya, dia itu sepertinya orang bingung. Ya, tidak tahu harus berbuat apa, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu merupakan kompas atau GPS, Bapak Ibu, bagi kita di tempat ini. Saya ini seorang pelaut, Bapak Ibu. Saya sering ke laut. Ya, kadang-kadang kami itu pulang misalnya kami berlayar itu ke laut itu satu kali 1 minggu. 1 minggu kami di laut, Bapak Ibu. Kadang-kadang cuaca tidak bagus, Bapak Ibu. Cuaca kalau udah gelap, ya, gelap, hujan deras, Bapak Ibu. Tidak nampak semua, Bapak Ibu. Tidak nampak. Daratan pun tidak nampak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kami ada di pertengahan itu antara Sibolga dengan Nias. Ya, kami ada di tempat itu. Dan kadang-kadang cuaca tidak menentu, angin tidak menentu dari mana, dan hitam semua tidak nampak, Bapak Ibu. Di mana Pulau Nias, di mana Sibolga. Ya. Supaya kami dapat tahu di mana arahnya, maka kami ada di atas kapal itu yang namanya GPS. Kalau dulu, Bapak Ibu, itu namanya kompas. Sekarang kompas itu ketinggalan, Bapak Ibu. Memang kompas ada di handphone. Tapi yang lebih canggih sekarang adalah GPS, Bapak Ibu. Kami ada di GPS. Di atas kapal itu kami ada GPS. Dan kemudian kami mencari. Ya, contoh misalnya titiknya di mana Gunung Sitoli. Kami tekan Gunung Sitoli. Dan ketika kami tekan Gunung Sitoli, maka GPS itu mengarahkan kami. Dia mengarahkan haluan kapal kami ke situ, Bapak Ibu. Sehingga kami bisa sampai dengan tujuan dengan selamat, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa firman Tuhan itu adalah merupakan sumber kehidupan sejati yang mengantarkan kita kepada tujuan. Bapak Ibu, pada saat ini, ya, bagaimana kita mengisi diri kita dengan kebutuhan rohani, ya, dengan cara kita datang mendengarkan firman Tuhan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita datang mendengarkan firman Tuhan, ya, mengisi, Bapak Ibu, rohani kita, roh kita dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita mengalami sesuatu pergumulan, kita ada kekuatan. Ketika kita sepertinya kehilangan arah, firman Tuhan menunjukkan arah kepada kita. Kita di saat dicobai, kita mempunyai kekuatan. Kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ya, ada banyak orang, ya, yang datang ke gereja, ya, tidak serius mengisi kehidupannya dengan kebutuhan rohani, Bapak Ibu. Ada banyak. Makanya jangan kita heran, Bapak Ibu, kalau ada beberapa anak Tuhan, ya, jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Bukti nyata kami dalam gereja ini, Bapak Ibu.
ketika kami bersama-sama pelayanan, ada seorang teman kami Bapak Ibu. Dia luar biasa. Ya, dia luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia itu berdoa, dia tahu apa tujuan Tuhan bisa berbicara dengan dia. Dan kami semua salut dengan dia Bapak Ibu. Dia itu dulu masih SMA Bapak Ibu. Ya. Tapi karena ada misalnya membiarkan dirinya menganggap remeh semuanya. Karena udah tahu, udah mengerti dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga pada akhirnya Bapak bagaimana kehidupannya. Dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena dia tidak mengisi pikirannya, tidak mengisi rohnya dengan firman Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan apa yang terjadi akhirnya dia bunuh diri, gantung diri Bapak Ibu. Gantung diri. Kita yang ada di tempat ini, baik pelayan Tuhan, apapun pelayanan kita, ya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengisi diri kita, mengisi pikiran kita, mengisi roh kita dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa roh itu penting, tapi tidak cukup Bapak Ibu. Roti itu penting, tapi tidak cukup. Ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa roti itu tidak penting. Ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita setiap yang di tempat ini perlu butuh makanan Bapak Ibu. Kalau kita juga tidak makan, kita akan lemah. Bahkan kita akan mati Bapak Ibu kalau kita tidak makan. Ya. Demikian juga kita yang di tempat ini. Jikalau kita tidak mengisi kita tidak menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka roh kita akan mati Bapak Ibu. Ya, roh kita akan mati. Ya. Pada pagi hari ini, ya, ada banyak gereja Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya gereja kita, hampir setiap gereja sekarang ada banyak bangku kosong Bapak Ibu. Ada banyak kursi yang kosong. Kenapa? Karena saat ini ada banyak orang yang menganggap remeh, ya, bahwa tidak terlalu penting yang namanya kebutuhan rohani. Ya. Yang lebih penting adalah kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya. Mungkin ya Bapak Ibu terkamiri dengan satu peribahasa Mandari. Ada peribahasa Mandari yang mengatakan Meo Chin, Meo Yung. Artinya tidak ada uang tidak berguna. Tidak ada uang tidak berguna Bapak Ibu. Ya. Pada saat ini ada banyak orang dirasuki istilah-istilah seperti itu. Hampir lupa, ya. Ya, hampir meninggalkan Tuhan. Bahkan ada banyak yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting. Ya. Bahkan hari Minggu Bapak Ibu bekerja Bapak Ibu. Tidak menghargai Tuhan. Ya. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa roti itu penting, tapi dia tidak cukup Bapak Ibu. Tidak cukup bagaimana? Karena sikap manusia ini tidak pernah ada yang cukup Bapak Ibu. Ya. Manusia ini selalu kekurangan. Ya. Kita yang manusia yang hidup di dunia ini, Bapak Ibu dan saya yang ada di atas ini, yang ada di tempat ini, tidak pernah mengalami kecukupan Bapak Ibu. Selalu merasa kurang Bapak Ibu. Ya. Manusia kalau misalnya sudah dapat rumah, maunya bangun rumah satu lagi. Kalau sudah ada mobil satu, maunya dua. Kalau misalnya mobilnya misalnya merek dari terendah, maunya dari yang harus dinaikkan sedikit. Itu manusia, karena manusia, jiwa manusia tidak pernah merasa cukup. Ya. Makanya Tuhan Yesus menekankan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, melainkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Pagi hari ini, ya, Tuhan mengingatkan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, entah berapa ratus kali kita dengar. Kalaupun ada jemaat yang mengatakan itu saja firman yang disampaikan, itu saja firman yang disampaikan. Kenapa? Ya memang benar Bapak Ibu. Kita yang ada di dalam gereja ini tidak pernah lulus Bapak Ibu. Kita tidak pernah bertambah dengan firman Tuhan. Ya.
Kalau hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja melainkan dari firman Tuhan. Mungkin minggu depan, mungkin nanti pun bisa, Bapak Ibu. Di khotbah kedua bisa kita dengarkan hal seperti itu. Ya. Atau minggu depan, bulan depan, tahun depan itu kita dengarkan lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah lulus. Ya. Tuhan selalu mengingatkan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa marilah kita mengisi roh kita, masih kita mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan. Ya. Manusia sering fokus pada mengejar apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kemudian sibuk bekerja tanpa berdoa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita setiap hari, setiap pagi kita lupa berdoa, Bapak Ibu. Saya setuju kemarin Bapak Ibu ketika pertama-tama ada di gereja Denginger, ya. Jam 9 itu diajak kita semua berdoa. Bapak Ibu, ya. Terkadang karena kesibukan, karena kita lupa. Dengan hal seperti itu jika bisa membantu kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap pagi kita bangun, ya. Terkadang kita yang pertama kita ambil adalah handphone kita. Bukan pertama yang kita lakukan berlutut di hadapan Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Orang yang menyadari akan hal itu, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa dia itu telah mengisi dirinya dengan firman Tuhan, sehingga ada kerendahan untuk berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk mempraktekkan firman-Nya. Ada tadi dua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan adalah sumber kehidupan sejati. Dan yang kedua, manusia bukan hidup dari roti. Ya, roti itu penting, tapi tidak cukup, Bapak Ibu. Ya, karena sikap manusia, setiap manusia, ya, pasti tidak merasa ada yang merasa cukup, Bapak Ibu. Selalu merasa kekurangan. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempraktikkan firman Tuhan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini, sehingga jasmani kita sehat dan roh kita juga sehat. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Para pelajar yang ada di tempat ini, yang masih duduk di bangku sekolah, ya. Silakan kau isi pikiran, silakan kau isi rohmu dengan firman Tuhan. Karena ke depan ini, ya, sekarang ini pun persaingan sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu, zaman sekarang ini susah. Ya, untuk mendapatkan pekerjaan sangat susah, Bapak Ibu. Kalau ada penerowongan, satu orang yang diterima, ribu-ribu orang yang mendaftar, Bapak Ibu. Ya, ribu-ribu orang yang mendaftar. Ya. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang mengisi dirinya dengan firman Tuhan, mengatakan bahwa aku tidak akan khawatir akan masa depan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai. Amin Bapak Ibu, amin saudara-saudara. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu, ya, kita menggunakan pikiran kita ini mengatakan, bagaimana nanti kehidupan saya ke depan ini? Bagaimana kehidupan saya? Ada janji Tuhan Bapak, ketika kau mengisi dirimu dengan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Engkau mengimani itu, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Bapak Ibu, mungkin kita tidak mengerti bagaimana istilahnya Tuhan menyediakan. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita di tempat ini ada satu acara, ada spesial kursi yang disiapkan, Bapak Ibu. Misalnya ada misalnya tamu kita, misalnya Bapak Wali Kota datang, Bapak Ibu. Wali Kota datang misalnya, dia berkunjung ke tempat ini dan kita telah menyediakan kursi. Siapapun yang duduk di kursi itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Siapapun yang duduk di kursi itu tidak boleh, karena itu untuk Wali Kota. Demikian juga jikalau Tuhan yang menyediakan, siapapun yang mau duduk tidak diizinkan Tuhan, karena sudah disediakan bagi kita. Amin. Iya, sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sekarang tugasmu, ya. Sekarang tugas kita, ya, menyehatkan jasmani kita dan rohani kita. Jangan nanti juga sehat jasmani, tapi rohani tidak sehat, Bapak Ibu. Miring, ya kan? Miring. Jadi pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita
menjadi penguatan di dalam diri kita masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.